Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semuanya yang sedang eh, join bersama saya di sini, di Zoom maupun di YouTube dan lainnya. Sambil menunggu buka puasa. Di sini kebetulan hujan, gerimis. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dalam lindungan Allah SWT, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini dipilih oleh Mas Paski berjudul Cinta dan Persoalan-Persoalannya. Ya, cinta ini kalimat yang karena terlalu sering digunakan, kata yang terlalu sering digunakan hingga tak bermakna, tak punya makna yang jelas. Ya, seperti cek kosong, setiap orang mengisi dengan pengertiannya sendiri, dengan konsekuensinya sendiri, dan ya, setiap orang bersikap sesuai dengan apa yang dipahaminya tentang cinta. Menyikapi orang juga sesuai dengan pemahamannya tentang cinta. Sehingga bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak pernah jelas, dibicarakan makin membingungkan. Tapi kita juga bisa membuat pandangan, definisi, pengertian tentang cinta sesuai dengan eh, prinsip-prinsip logika yang kita anut. Dan itu menjadi dasar kita dalam menyikapi persoalan-persoalan terkait dengan cinta. Jadi saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia itu kata cinta itu maknanya apa, dasarnya apa. Kita tidak tahu bagaimana munculnya kata cinta. Sebagaimana juga dalam bahasa-bahasa lain. Karena khusus untuk kata ini dan beberapa jenisnya itu dibuat untuk menandai sesuatu yang tidak konkret. Beda dengan kalau ada sebuah kata dibuat untuk menandai sesuatu yang jelas, konkret, fisikal. Seperti dompet, seperti meja. Itu kan jelas, maknanya orang tidak akan berselisih. Ya, kecuali orang yang bermasalah, orang yang tidak ngerti. Tapi kalau itu mudah, orang bilang kipas angin. Itu kan kata untuk menandai sesuatu yang cinta itu beda dengan banyak kata yang kita biasa gunakan. Kalau dalam dalam umumnya kalau kata yang kita gunakan itu menandai sesuatu yang bisa dikenali dengan indera dan tapi cinta dan beberapa kata lainnya itu dibuat untuk menandai sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menginderakannya. Nah, itulah yang membuat kata cinta akhirnya bermacam-macam pemahamannya. Penafsiran orang tentang cinta juga tidak satu. Sehingga dengan begitu kita perlu punya makna khusus tentang cinta meskipun beda dengan banyak orang. Apa? Yaitu cinta yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang logis. Banyak orang mengatakan cinta itu tidak logis, cinta itu tidak harus sesuai dengan akal. Lah, kalau cinta tidak sesuai dengan akal berarti kata cinta tidak bisa dibuat dong. Yang membuat kata cinta itu ya cinta itu harus tunduk apapun dalam kehidupan manusia harus tunduk pada kaidah-kaidah yang logis. Nggak ada sesuatu yang di luar logika. Di luar logika berarti kan tidak mengikuti norma-norma. Nggak bisa nggak bisa ada batasnya. Karena itu kita bisa menandai cinta dalam pengertian yang luas sekali. Secara umum, cinta itu menandakan hubungan. Hubungan apapun itu bisa dianggap cinta. Hubungan, bukan hanya hubungan sesama manusia, bukan tapi apapun yang menandai adanya relasi dan kesesuaian itu disebut dengan cinta. Itu secara umum begitu. Ketika kita
memerlukan sesuatu, kita menghendaki sesuatu, itu maka dianggap sebagai cinta. Secara umum begitu. Yang mendorong seseorang untuk menyempurna itu disebut cinta. Yang karena itu dia menjadi sempurna dengan sesuatu yang lain, itu dianggap dia mencintai. Jadi arti butuh, cinta, menginginkan itu semuanya hampir sama. Apa yang perlu kita pahami tentang cinta? Yaitu bahwa cinta pada dasarnya adalah hubungan dengan sesuatu yang lain. Itu cinta. Nah, sekarang kita melihat dalam hubungan kita dengan apapun itu dapat kita bagi menjadi dua. Hubungan horizontal, hubungan vertikal. Hubungan horizontal vertikal ini didasarkan pada apa? Eksistensi. Eksistensi itu ada yang didasarkan pada kesamaan, ada yang didasarkan pada eh, vertikal. Jadi ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar. Nah, eksistensi yang tidak sejajar inilah yang kita hubungkan dengan cinta vertikal. Sementara eksistensi yang sejajar, sesama makhluk, sesama manusia, sesama hamba, sesama alam, kita menyebutnya sebagai cinta eksistensial. Mengapa? Karena cinta itu sebetulnya secara mistikal dipahami sebagai eksistensi. Jadi apapun dipahami sebagai eksistensi. Dan karena eksistensi itu dapat dibagi menjadi dua, secara rasional, ada vertikal, ada horizontal, maka cinta pun dapat kita bagi antara vertikal dan horizontal. Nah, cinta vertikal itu adalah cinta dari dan ke. Dari sudut apa? Kalau dari yang bawah kepada yang atas, cinta itu artinya dia ingin menyempurna. Kalau cinta dari bawah ke atas, ingin menyempurnakan. Ingin menyempurnakan sesuatu yang di bawahnya agar menyempurna. Sementara cinta horizontal itu ingin saling menyempurnakan. Dari situlah muncul apa yang dipahami tentang adanya pasangan. Makanya cinta adalah konsekuensi cinta horizontal, konsekuensi dari adanya pasangan. Dan adanya pasangan konsekuensi dari adanya ketidaksempurnaan. Karena tidak sempurna, maka dia berpasangan. Dan karena berpasangan, dia ingin menyempurnakan dengan pasangannya. Karena dorongan untuk menyempurna itu dialami oleh apapun. Nah, manusia, hewan, tumbuhan itu menyempurnakan diri, ingin menyempurnakan diri dengan pasangannya. Tumbuhan pun dengan macam-macamnya, hewan pun dengan ragamnya, manusia pun dengan keanekaragamannya. Nah, antara manusia dengan manusia lain ingin menyempurnakan diri. Nah, penyempurnaan atau cinta horizontal ini dapat dibagi dalam berbagai macam. Ada cinta yang eh, sifatnya rasional, ada cinta yang sifatnya hewani, nabati. Itu semua dialami oleh manusia karena manusia dia bukan hanya rasional, dia juga hewan, dia juga tumbuhan. Jadi ada gerak yang menyempurna ke arah sisi yang lain sehingga dengan itu dia dapat mencurna secara vertikal. Di situ dia terdorong untuk menyempurnakan dirinya. Ketika dia menyempurnakan dirinya dengan yang lain, maka dia dapat menyempurna secara vertikal. Menyempurnakan diri itu karena dia tidak punya. Karena dia tidak punya, dia butuh. Andaikan dia sempurna, dia tidak membutuhkan. Nah, karena memang posisinya lemah, posisinya itu fakir, fakir itu membutuhkan. Nah, kebutuhannya itu dapat dipenuhi dengan secara vertikal maupun horizontal. Ketika dia sudah terpenuhi secara horizontal, maka dia bisa terpenuhi secara vertikal. Ini yang mendorong orang untuk mencintai manusia, alam, semuanya bila dihubungkan dengan pasangan, memiliki pasangan, berarti ingin menyempurnakan, dengan menyempurnakan dengan pihak lain, lalu dia menciptakan sebuah kesempurnaan lain sebagai akibat dari itu, terciptalah alam ini. Jadi kalau dilihat, alam ini semua yang ada di dalamnya pasangan. Petir dan awan berpasangan, menciptakan hujan. Apapun yang terjadi adalah pasangan. Dan ini semuanya bisa disebut sebagai perkawinan.
Jadi perkawinan secara kosmologis adalah pasangan antara dua hal yang saling menyempurnakan. Dan dari situ kemudian mencapai tingkat kesempurnaan terus-menerus secara vertikal. Manusia juga begitu. Tidak ada sesuatu yang tidak berpasangan. Mengapa? Karena tidak sempurna. Karena tidak sempurna, dia ingin menyempurnakan. Jadi yang sempurna pada dirinya hanya Allah, hanya pencipta. Karena hanya pencipta yang sempurna dengan sendirinya, manusia terdorong untuk menyempurna. Dengan apa? Dengan apapun, menyempurna secara biologis, menyempurna secara sosial, menyempurna secara fisikal, itu semuanya dialami oleh manusia. Makan adalah proses menyempurna. Minum proses menyempurna. Apapun yang dilakukan oleh manusia dan itu menghasilkan sesuatu yang positif bagi dirinya, itu disebut sebagai menyempurna. Dan itulah gerakan cinta. Nah, lebih khusus lagi, cinta dipahami dalam dua dimensi antar sesama manusia, yaitu cinta biologis, cinta emosional. Gimana memahami konteks manusia dan manusia yang lain? Nah, seringkali cinta biologis, cinta emosional, cinta sosial, cinta eh, apalagi orang kalau membagi itu dianggap sebagai satu-satunya kata cinta, padahal itu bukan cinta sejati. Mengapa? Ya, karena sebetulnya itu mutualisme antara yang dicintai dan mencintai. Yang mencintai, yang dicintai otomatis juga mencintai. Yang mencintai otomatis juga dicintai. Jadi ada timbal balik. Berbeda dengan cinta vertikal. Cinta vertikal itu ingin menyempurna dari satu pihak. Karena pihak lainnya tidak ingin menyempurnakan diri dengan kita. Kita ingin menyempurna. Jadi satu pihak saja ingin menyempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti cinta sejati. Maka dari itu, cinta kita kepada sesama, cinta anak kepada ibu, cinta ibu kepada anak. Ya itu karena saling menyempurnakan. Ibu memerlukan cinta anak. Ibu memerlukan anak. Anak memerlukan ibu. Bukan hanya anak memerlukan ibu. Ya, ibu juga memerlukan anak. Ayah memerlukan anak. Anak memerlukan ayah. Maka dari itu, tidak ada satu sisi. Dan karena tidak ada satu sisi, tidak boleh membebankan privilege hanya kepada salah satu pihak. Kan seringkali kita menggambarkan betapa menderitanya seorang ibu. Loh, ibu menderita. Tapi ibu juga mendapatkan kenikmatan dengan memiliki anak. Bayangkan derita orang yang tidak mengalami persalinan, tidak punya derita, lebih menderita karena tidak punya anak. Jadi sebetulnya ibu yang menderita di Al-Quran disebutkan dia itu juga mendapatkan kesenangan. Allah memberinya kesenangan meskipun Allah dengan memberinya kesenangan dia mengalami derita. Apa kesenangan? Kesenangan punya anak. Punya anak itu adalah sebuah karunia. Tapi diawali oleh derita. Sementara dia yang tidak punya anak, dia tidak diawali dengan derita. Tapi karena justru tidak mengalami derita, dia mengalami derita tidak punya anak. Betapa banyak perempuan-perempuan yang mengalami kesedihan yang luar biasa karena tidak punya anak. Maka dari itu, orang punya anak itu bukan berarti bebannya kepada anak saja, tapi juga bebannya kepada ibu. Karena masing-masing juga harus melaksanakan tugasnya dengan mencintai. Apa mencintai? Menyempurnakan diri. Anak diberi apapun oleh ibunya, oleh orang tuanya. Seolah-olah yang diberi hanya satu pihak. Padahal mencintai anak adalah kebutuhan bagi ibu, bagi ayah. Sampai-sampai kalau tidak ada anak, tidak punya anak atau anaknya tidak ada, dia mengganti cintanya itu, objek cintanya dengan binatang piaraan, dengan boneka, dengan tanaman, itu semuanya adalah objek curahan cinta. Karena mencurahkan cinta, mencurahkan perhatian, memberikan perhatian adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Sebagaimana mengambil cinta, mengambil perhatian, mencerap perhatian itu penting, tapi mengeluarkan juga, memberikan juga penting. Persis seperti napas, oksigen. Diambil perlu, dikeluarkan juga perlu. Nah,
inilah yang terjadi antara sesama manusia. Karena itu Allah berfirman, semua manusia itu berpasangan. Dan karena berpasangan, saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan itulah yang paling mungkin untuk dipahami sebagai cinta dalam hubungan antar sesama manusia. Itu dasarnya cinta. Jadi ketika kita membutuhkan, kita cinta. Tapi apakah cukup sekedar membutuhkan kemudian kita harus memenuhinya? Ada aturan. Karena kita manusia. Hewan, apapun yang dikehendakinya dapat dilakukan. Karena standar kesempurnaan manusia, hewan ketika memenuhi semua kehendaknya. Sedangkan manusia, standar kesempurnaannya ketika dia memenuhi kehendaknya dengan mematuhi aturan-aturan dan norma-norma akal. Disitulah ada agama, disitulah ada hukum, disitu ada tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Yang membuat manusia tidak sempurna hanya karena memenuhi kebutuhannya. Tapi memenuhi kebutuhannya dengan mengikuti standar akal sehat, kesepakatan, dan lain sebagainya. Agama terutama. Nah, cinta dalam hukum, bagaimana memenuhi cinta, bagaimana memenuhi kebutuhan. Karena cinta itu artinya kebutuhan. Bagaimana memenuhi kebutuhan? Memenuhi kebutuhan adalah proses yang alami. Orang harus memenuhi kebutuhannya, ya, dengan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi apakah semua melakukan semua cara untuk memenuhi kebutuhan dipenuhi? Tidak bisa. Harus semua cara untuk memenuhi kebutuhan harus diatur oleh hukum agama. Salah satu cara memenuhi kebutuhan adalah nikah. Nikah adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini terdorong ada pada siapapun. Orang terdorong untuk menyempurnakan diri. Makanya kalau ada orang tidak punya rasa cinta, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, tidak punya rencana, tidak punya keinginan, wah itu berarti sudah mati. Karena manusia dasarnya yang buatnya hidup adalah harapan. Nah, orang mau nikah, orang ingin nikah, orang punya ketertarikan kepada lawan jenis. Oh, itu normal. Ya, cinta di sini artinya punya ketertarikan kepada lawan jenis. Artinya dia ingin memenuhi kebutuhan. Nah, kalau dia tidak ingin memenuhi kebutuhannya, dia tidak tertarik. Mengapa tertarik kepada wanita seorang laki? Karena ada sesuatu yang harus dia penuhi. Yang dengan itu dia menyempurna. Kenapa tertarik melihat makanan? Karena dia memenuhi kebutuhan, karena dia ada yang kurang bila dia tidak memenuhi dengan makanan itu. Jadi semuanya itu dorongan karena ingin menyempurna. Tapi tidak semua makanan boleh dimakan. Ada aturannya, caranya, dan lain sebagainya. Keinginan untuk menyempurna adalah sesuatu yang alami. Tapi khusus untuk manusia, keinginan untuk menyempurna, baik itu makan, minum, kawin, dan lain sebagainya, itu harus mengikuti standar. Maka dari itu, dalam persoalan nikah antar sesama manusia, keinginan untuk ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang normal, baik, harus dipupuk, harus dijaga, bahkan perlu diajarkan supaya cinta kepada lawan sebagai bagian dari kehendak untuk menyempurna. Nah, banyak sekali pernik-pernik dari cinta ini yang perlu kita bahas pada pertemuan-pertemuan ke depan yang mungkin tidak bisa diselesaikan semua, tapi eh, mungkin kita bisa membincangkan persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh oleh kita, oleh manusia, oleh masyarakat kita, terutama dalam hubungan rumah tangga maupun hubungan menjelang pembinaan rumah tangga. Salah satunya, apakah cinta itu syarat pernikahan? Kan banyak orang, oh saya tidak cinta. Belum ada cinta, sehingga dengan alasan itu dia tidak menikah. Baik laki maupun perempuan. Sering kan kita biasanya menemukan teman kita yang belum nikah. Jomblo-jomblo lah orang nyebutnya. Atau bujang kayak apa namanya. Sehingga sering digurau jadi ya, candaan. Nah, biasanya ada yang menyebut belum belum ada yang kretek, belum ada yang pas, belum muncul cinta. Seolah-olah cinta itu syarat. Ini ada yang
Seolah-olah cinta itu syarat. Andaikan syarat pun cinta ya itu butuh. Jadi pastilah kita cinta kepada apapun yang menurut kita menyempurna. Jadi jangan nunggu cinta. Jangan nunggu ada mobilnya baru kita tertarik dengan mobil yang bagus. Otomatis kita akan suka dengan mobil yang bagus. Otomatis kita akan suka dengan perempuan, dengan laki yang sesuai dengan kita, yang memenuhi standar keinginan kita. Nggak perlu nunggu. Jadi sudah ada cinta dalam diri kita. Cinta secara umum ya, ketertarikan untuk menyempurna itu sudah ada. Jadi jangan bilang belum ada cinta. Cinta bukan sesuatu yang muncul. Cinta itu adalah bagian dari jiwa kita. Terus dari mana tahu standar cinta? Itu yang kedua. Pertama, cinta sudah ada dalam diri kita. Artinya kehendak untuk menyempurna dengan sesuatu yang lain itu sudah ada. Kehendaknya. Objeknya itu tergantung cara kita menemukannya atau tidak. Bagaimana kita menemunya. Jadi yang dicintai belum nemu. Tapi cintanya sudah dapat. Cinta. Jadi jangan bilang belum ada cinta. Cinta sudah ada. Yang akan menjadi objek atau curahan cinta kita siapa? Itu yang belum. Terus kedua, dari mana standar cinta? Apa indikatornya? Atau sesak dada, atau sembriwing, atau apa? Kretek hati? Kita tidak tahu. Belum ada yang bisa menjelaskan itu. Dan karena belum ada, itu subjektif. Sebagian juga khayal. Tidak jelas. Saya tertarik. Ada orang tertarik. Tertarik ya pastilah. Kalau lebih bagus pasti tertarik. Tidak perlu nunggu. Jadi kalau alasannya kretek, apa perlu kretek lihat mobil? Kita suka mobil misalnya, eh, penyuka mobil. Tiba-tiba lihat Lamborghini. Kok belum ada kretek? Tidak perlu kretek. Anda bisa punya atau tidak? Anda bisa memilikinya atau tidak? Kretek. Jadi tidak ada urusan kretek. Cinta itu tidak diukur oleh kretek. Ya, selain karena memang sudah ada, tidak perlu kretek. Ketiga, kalau memang cinta itu adalah sebuah peristiwa khas yang dialami oleh orang-orang yang menggambarkannya dalam film, dalam lagu, dalam puisi. Kalau memang begitu, apakah yang dianggap cinta itu muncul begitu saja, tiba-tiba, tanpa alasan? Tidak ada perkiraan-perkiraan, pertimbangan-pertimbangan, argumen-argumen, fakta-fakta, data-data yang membuat dia kemudian ingin memilikinya. Begitu saja, tanpa pertimbangan. Ataukah karena pertimbangan-pertimbangan? Nah, kalau karena pertimbangan-pertimbangan, itu bukan cinta sebetulnya. Bukan cinta yang dimaknai secara apa ya, platonik, bukan itu. Mengapa? Ya, karena siapapun akan menilai segala sesuatu berdasarkan keuntungannya, dan ketika itu menguntungkan dia akan suka. Itulah makna cinta. Keempat, ya bagaimana kita mencintai sesuatu sementara ini bukan mobil, sekedar dilihat saja kita suka. Ini berhubungan dengan manusia yang sama seperti kita, sama-sama berakal, sama-sama punya perasaan, dan punya ciri khas, karakter, kebiasaan, bawaan, latar belakang, pendidikan, pengertian, semuanya. Dari mana kita mau mencintainya? Ada kretek dan keinginan untuk bersatu dengannya. Kalau kita belum menjalaninya. Bagaimana itu? Jadi banyak orang nggak mau kawin karena belum cinta. Loh, kamu mau cinta sebelum kenal dia atau setelah menjalani? Apakah cinta itu bisa muncul kepada seseorang tanpa kita tahu bagaimana nanti menjalani hidupnya? Gimana? Belum kawin tiba-tiba cinta. Belum tahu apa dalam dan luarnya tiba-tiba cinta. Jadi kalau ada orang menunggu cinta untuk kawin berarti dia ingin memberi kucing dalam karung. Berikutnya, cinta itu kalaupun ada dalam pengertian yang digambarkan oleh orang-orang itu adalah buah dari kerjasama, laba, bukan down payment, bukan tanda jadi. Setelah kita berumah tangga, bermitra,
berbagi tugas dan hak, disitulah keinginan untuk berkorban, menambahkan, memberikan bonus. Nah, cinta adalah bonus, bukan syarat. Karena syarat sahnya perkawinan adalah kejelasan tugas dan hak, komitmen untuk melaksanakan. Kalau memang komitmen untuk melaksanakan tidak bisa dianggap cinta, maka cinta adalah buah dari komitmen yang dibangun oleh dalam kontrak perkawinan. Baru itu cinta. Berikutnya, cinta bukan syarat. Arti tanpa cinta pun tidak apa-apa. Kalau memang cinta itu harus sesuatu yang sifatnya sentimental dan emosional, selama melaksanakan tugas dengan baik, maka itu adalah cukup syarat keabsahan pernikahannya. Al-Quran mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, itu setelah menjadi suami istri. Bukan sebelum menjadi suami istri sudah ja'ala mawaddatan warahmah. Karena cinta sebelum pernikahan yang diikat oleh agama adalah hawa nafsu yang digambarkan sebagai cinta dan sebagainya. Itu kira-kira yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk bertanya atau direnungkan tentang cinta. Sekian, walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya jawab, Ustaz. Ya, silakan, silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, dibuka saja mikrofonnya. Ini di chat ada yang bertanya, saya bacakan saja ya. Silakan. Dari Ibu Diana. Ustadz, bagaimana pandangan ajaran Ahlul Bait pada laki-laki yang tidak peduli pada istrinya yang nyata sudah selingkuh, tapi masih dibiarkan saja, bahkan dia memaklumi istrinya bahagia dan dengan laki-laki ini. Eh, Dia merasa sudah terlanjur cinta pada istrinya dan terlanjur berumah tangga. Sudah dinasihati juga istrinya tetap nempel sama laki-laki tersebut. Kebetulan satu kantor. Dan mereka bertiga bekerja di kantor yang sama, masing-masing sudah berkeluarga. Wah, ini, ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ini yang selingkuh yang laki atau perempuan? Eh, nah itu dia. Gimana Bu Diana? Dibuka aja Bu Diana. Coba kata selingkuh Telepon. buat laki itu agak problematik dalam hukum fikih. Tapi kalau Hmm. selingkuh perempuan, karena kan laki boleh kawin lebih dari satu, kalau perempuan tidak boleh kawin. Ini selingkuh dalam pengertian bagaimana itu? Sebab pacaran juga ada selingkuh, pernikahan juga selingkuh. Kalimat selingkuh ini juga perlu kita bahas nanti. Kacau balau dah, semrawut suatu saat. Jadi ini pertanyaan juga harus clear supaya kita bisa jawab. Intinya saya tidak tahu lah persoalannya, kita tidak perlu terlalu jauh. Eh, Oke, oke, oke. Nikah, kawin, gitu aja. Tidak sesuai dengan hukum agama, tidak sesuai dengan hukum akal sehat. Nah, hukum akal sehat itu apa dasarnya? Ya hukum yang dibangun menjadi sebuah konstitusi, menjadi kesepakatan dalam apa masyarakat, dalam negara. Itu hukum didasarkan akal sehat. Nah, apakah itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hukum negara? Menurut saya hukum negara jelas melarang orang membangun hubungan yang tidak sah karena itu mengacaukan, itu pengkhianatan, melegalkan, melanggengkan pengkhianatan, keculasan, kedustaan dan lain sebagainya. Jadi soal bagaimana saya kira yang tanya sama yang ditanya sama-sama tahunya bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, negatif, destruktif dan jadi apa yang mau ditanyakan sebetulnya dari pertanyaan yang sangat jelas ini, Mas G? Ya mungkin ini Ustaz, cinta bucin Ustaz, budak cinta itu Ya sering kan sama-sama kita ketahui yang ditanya ada yang tanya juga tahu berseliweran bahwa ini tadi. kotor, ini jorok, ini dusta, ini adalah jadi apalagi selain itu? Atau ada pertanyaan lain? Hmm. Saya juga tidak tahu detailnya yang selingkuh itu Lain laki belum atau ada Ustaz. perempuan. Karena ada hewan nafsu dalam diri manusia itu Ini yang dilarang itu yang suka. kayaknya Jadi kenapa orang suka selingkuh? Selingkuh padahal jelas-jelas selingkuh sama pembantu yang bau terasi. Kenapa? Mau? Bukan karena sukanya dengan perempuan itu atau dengan laki itu. Sensasinya itu. Bisa tahu ya? Aski, jadi kenapa orang selingkuh? Itu ada sensasi mengendap-endap, takut-takut ada sama itu lebih nikmat daripada perselingkuhannya sendiri. Jadi itu dorongan eh,
Hmm. setan yang membuat kita lupa dengan tujuan utama. Jadi bukan soal pemenuhan kebutuhan biologisnya, bukan persoalan seksnya, tapi sensasi pelanggarannya, sensasi pembangkangannya. Dan itu berarti sudah taken kontrak cukup lama dengan iblis. Ya, ini kalau nggak salah baca nih kayaknya yang selingkuh itu istrinya, tapi kok tulisannya rada Oh membelit iya, nih. itu berarti pelacur privat gitu maksudnya pasti. Ya itu karena sensasi itu. Dan kalau suaminya tahu, suaminya germo relawan gitu. Germo tapi suka rela. Yang nggak Saya masuk kira, akal untuk dipertahankan yang begitu saja. Ya. wah kalau itu nggak usah ditanyakan. Saya kira yang ditanya dan yang bertanya sudah jelas-jelas sama-sama tahu. Iya. Kadang-kadang kita bertanya sesuatu itu bukan untuk bertanya pasti, tapi rasa gregetan saja. Ada lagi mau Hmm. ditanyakan yang lain? Pak Mulham silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kan tadi Ustadz kalau tidak salah itu mendefinisikan cinta sebagai kehendak untuk menyempurnakan diri, Ustadz. Ya, Nah, kita lihat bahwa bukan cuma manusia yang mempunyai kehendak untuk menyempurnakan diri. ya, Artinya dipunyai juga oleh hewan dan tumbuhan, Ustadz. ya. Tumbuhan bukan kehendak, dorongan. Ya, Ustadz. Eh, tapi yang kita ketahui bahwa alam materi atau di dunia ini itu adalah alam alam konflik, Ustaz. Nah, Ya, bagaimana bagaimana manusia itu menyempurnakan diri? Kita ketahui bahwa manusia untuk menyempurnakan diri ternyata caranya adalah untuk mematikan yang lain. Yani kita tidak bisa hidup tanpa mematikan yang lain, Ustaz. kenapa begitu? Kasih Misalnya penjelasan, kasih penjelasan. Jangan bebankan penjelasan kepada saya. Anda yang harus menjelaskan. ya untuk makan, Ustaz, eh, kan kita tidak bisa makan kalau tidak mematikan hewan-hewan yang lain, Ustaz. Oh, mematikan. Oh, itu maksudnya. Oh iya, Ustaz. Oh iya, tapi tidak semuanya. Itu tidak bisa dijadikan dasar. Tidak semuanya mematikan. Karena yang kita melihatnya itu sebagai mati, tapi itu sudah menyempurna bagi hewan itu juga, tumbuhan itu juga. Semuanya adalah proses menyempurna dialektika yang terjadi. Ya, Oh, kelihatannya seperti mematikan, tapi itu menyempurna. Karena pada akhirnya semuanya berproses kan. Ya, oh, lalu berarti matinya hewan yang lain yang kita makan itu adalah bentuk penyempurnaan oh iya, dirinya. semuanya menyempurna. Semuanya menyempurna. Oh iya, Ustaz. Semuanya menyempurna kan karena tidak sempurna menyempurna. Hanya dua. Ada yang sudah sempurna, ada yang menyempurna. Hanya ada dua itu. Semuanya proses menuju sempurna karena dia tidak sempurna dia menyempurna. Nah, proses menyempurnanya perbuatan dosa itu juga menyempurna kalau mau dilihat. Dengan apa? Dengan dihukum, dengan mendapatkan dimasukkan di neraka itu adalah proses menyempurna. Jadi apapun selain Tuhan menyempurna. Nah, tingkat menyempurnanya berbeda-beda. Proses disempurnanya akan juga berbeda-beda. Gitu kira-kira. Ya, tapi secara khusus tentang cinta ini apa yang mau ditanyakan? Tidak ada secara khusus? Ini ada. Tidak ada, Ustaz. Cuman itu yang tadi, Ustaz. Paski apalagi itu paski saya nggak. Ini di chat kalau ada orang sudah suka dengan orangnya atau perempuan, tapi dia tidak suka dengan karakternya, akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengawininya. Jadi menganulir keputusan kawin karena tidak suka karakternya. Gitu. Oh Gimana? iya. Iya. Suka orangnya maksudnya orang tanpa karakternya gimana? Memisahkan orang itu dari karakternya juga susah. Maksudnya suka fisiknya, Fisiknya mungkin. Ya. suka mukanya tapi tidak suka karakternya. Oh iya, tidak suka karakter itu mungkin karena tidak cocok. Malah bagus kalau dia belum kawin dia tidak suka dulu. Daripada sudah kawin tiba-tiba saya nggak suka itu yang kurang ajar biasanya. Jadi kalau tidak suka karena tidak cocok
daripada dia lanjutkan nanti akhirnya justru terjadi ada pihak yang dirugikan, malah dia kalau nggak cocok sejak awal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena meskipun sebetulnya kawin itu nggak harus dia cocok loh. Kalau semua kawin harus sesuai segala hal, ya berarti dia ingin mencari cloningnya. Kawin itu memang dengan sesuatu yang berbeda. Disebut kawin karena ingin berpadu dengan sesuatu yang tidak sama dengannya. Disebut kawin. Memang kalau bisa ada kesamaan, ada kecocokan-kecocokan tertentu. Tapi jangan mengharapkan semuanya cocok. Karakternya harus cocok. Karakter itu beda. Berbeda. Tapi ada karakter yang bedanya itu kontras. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jangankan kontras. Golongan darahnya tuh bisa menimbulkan efek. Kita kalau perhatikan, bagusnya orang kalau nikah itu, nikah yang logis, yang rasional itu, pasangan yang sudah, jangan cinta dulu. Yang sama-sama sesuai diperiksa darahnya, ada golongan darah yang tidak bisa bertemu dengan golongan darah lain dan akan menimbulkan efek yang buruk bagi anak. Itu juga anak usaha. Walaupun sama-sama cinta, ini lebih logis, ini saintifik. Jadi karakter juga begitu. Kalau menurut psikolog misalnya, ini karakternya introvert, ini ekstrovert, ini impulsif, ini agresif, ini bisa menimbulkan masalah. Oh, itu sebaiknya dihindari. Jadi saya setuju kalau orang tidak nikah karena ada alasan-alasan logis, faktual yang bisa menimbulkan efek lebih buruk, lebih baik tidak dilanjutkan. Asal bukan kemudian orang banyak sudah mau nikah, sudah setuju, tiba-tiba dibatalkan. Itu tidak boleh. Sebaiknya mempelajari orang dengan baik tanpa menghancurkan namanya, tanpa merusak nama baiknya, apalagi perempuan. Jadi cara meminta, cara meminang, cara menghubungkan perempuan dan laki ini sensitif. Tidak boleh sembarangan. Ada orang perempuannya justru yang diberitahu, ada orang laki melihat kamu. Udah, nggak usah diberitahu. Orang lakinya melihat perempuannya, nggak usah diberitahu dulu. Kalau dia cocok, kita beritahu. Kalau dia nggak cocok, perempuannya nggak perlu tahu. Bukan kamu ada yang mau melihat. Lah ternyata mana yang melihat? Sudah melihat nggak cocok. Kan nggak enak itu. Nah, cara-cara itu juga perlu dibahas. Nggak boleh sembarangan memperkenalkan orang kepada orang lain. Begitu juga kalau kita hendak mempelajari karakter calon pasangan kita. Boleh kita pelajari karakternya. Psikologi juga mengajarkan itu. Tapi penting sekali menjaga kehormatan. Ya kalau kita sudah pelajari, kita saling kenal ya. Kalau sebagian orang bisa nerima, kita perlu saling kenal. Kita perlu komunikasi intens supaya mengenali karakternya. Ternyata dengan akal sehat, dengan kedewasaan dua-duanya, kita kayaknya kurang bisa mempertahankan hubungan dalam rumah tangga. Karena apa? Kita punya kecenderungan karakter yang berbeda-beda. Itu tidak ada masalah. Atau dari awal sudah dipelajari dulu secara dari jauh, ya sudah dia putuskan untuk tidak melanjutkan. Lebih bagus daripada sudah dilamar, sudah sudah undangan ke sana kemari tiba-tiba dibatalin. Itu menghancurkan nama baik dan itu efeknya sangat buruk. Jadi perlu hati-hati untuk menyatakan suka, ingin kawin, mau melamar. Kalau benar-benar belum mantap, jangan lakukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu kira-kira. Ya, berarti memang harus ada apa ya, Nggak standar apa-apa. ya. Kalau Orang nggak cocok, terus kemudian nggak kawin, nggak apa-apa. Tapi jangan keburu ngasih ini sudah mantap. Langkahnya terlalu jauh, baru kemudian bilang nggak cocok karakternya. Ini udah pas. Nggak boleh. Lu kalau confront sudah Zat. lamaran, sudah sudah pinangan, sudah jadi tunangan, terus nggak cocok karakternya. Wah, itu ngawur. Ya, ya. Ngawur. Ada Ya, tahapan-tahapan silakan. awal. Silakan Pak Safin, Atau sudah buka saja nikahan, mikrofon. tiba-tiba saya nggak cocok karena nggak cinta. Cinta saya hilang. Taswin. Waduh, ini doktor dalam bidang cinta, profesor doktor ini. Ada orang tiba-tiba tidak cinta. Cinta itu apa? Kamu sudah pernah nulis jurnal apa tentang cinta? So tahu tentang cinta. Memang dasar mau pindah-pindah dia, mau ganti-ganti apa objek dia. Tidak ada itu alasan begitu. Orang cinta tidak ada cinta. Cinta itu seperti saya katakan, cinta dalam diri kita sudah ada. Nah, yang mau mendapatkan cinta kita yang belum ada. Mungkin. Tapi cinta rasanya belum ada cinta. Ada cinta. Nah, untuk menghadirkan siapa di kita, kamu bekerja keras dong. Jangan menunggu tiba-tiba cinta ini jalan mencari mangsa.
Mungkin. Juga jangan nyuruh Tuhan untuk itu. Kamu jangan menganggap Tuhan itu Pemblang. comblang, bukan bawahan kamu yang kamu suruh-suruh untuk ngurusi kebutuhan rumah tangga kamu. Cari sendiri. Karena Tuhan sudah menyediakan jodoh kamu dengan sistemnya. Ya, kamu tunjukkan. Bangun komunikasi, bangun jaringan seluas mungkin. Sampai akhirnya ada yang tertarik dengan kamu, siap untuk berbagi hidup denganmu. Itulah arti cinta. Cinta yang logis, cinta yang rasional. Iya, Paski? Apa Ya, lagi? Ustaz. Ini di chat ada ta'aruf dulu boleh kan Ustadz dalam batas-batas syar'i? Apa-apa? Ta'aruf dulu boleh kan Oh, Ustadz dalam boleh. batas-batas Harus. syar'i? Taaruf. Saling mengenal. Nggak harus untuk kawin. Untuk mitra bisnis juga perlu kenal. Betul. Iya, perlu kenal. Kalau mau bangun rumah di sebuah komplek, pelajari. Harus kenali dulu tetangga-tetangganya. Bukan hanya untuk kawin, taaruf itu. Taaruf Oh, iya. bisnis, taaruf persahabatan, taaruf apapun, taaruf. Harus mengenali. Iya, perlu. Harus kenal. Jangan berbisnis dengan orang yang tidak dikenali. Jangan membangun rumah tangga dengan orang yang tidak dikenali. Itu salah. Iya, cep-cep Ustadz ya. Iya, Iya, harus research dulu. Harus research, perhitungan research, yang matang. pelajari dengan benar. Cuma standarnya jangan berat-berat tapi kita Nah, kadang-kadang itu buat dia. standar tinggi, orang lain tidak boleh buat standar tinggi, pihak lain. Padahal kita bertemu dengan orang lain bikin standar tinggi, ini juga harus standar tinggi dong. Jangan memposisikan dirinya lebih tinggi, akhirnya orang lain disuruh seenaknya. Nah, orang mau nikah juga Paski, juga harus sadar diri batas. Loh, kalau kamu tua, jangan cari anak muda, perawan. Loh, kamu sudah tua, usia 60, 40 tahun, mau cari perawan yang ini lulus SMA. Wah, ini, Mencurigakan. ini bisa dianggap pedofil ini. Ya, sadar diri dong. Oh, dia sudah duda. Oh, ini ya, harus harus membiasakan, tahulah posisi. Nggak usah Ya, bikin standar standar yang yang mafhum ya. ya. Oke, Ustadz ini sepertinya sudah mulai gelap, Ustaz, Ustadz. Mungkin, mau- mau sekalian nanya Ustaz. oh ya, silakan. Singkat saja Pak Safin ya. Sudah Oh mulai ya, gelap, Ustadz. oh ya sebentar. Kalau ada orang dulu pernah bilang Ya, karena pernah bertengkar sama istrinya, terus tidak tahu kenapa akhirnya bilang saya tidak akan nikah lagi kalau tidak dengan perawan. Ternyata setelah sekian tahun keadaan berubah dan dia sadar dirinya sudah agak tua, ya. ya akhirnya tidak jadi dengan yang perawan karena mungkin seperti yang Ustadz bilang tadi itu akhirnya mau dengan janda. Apa itu tidak melanggar ayat Al-Quran itu Ustaz? Lima taqulu nama la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la Oh, taf'alun. jadi karena diulangi coba. Aduh, Enggak, janji mau. bukan janji, Yang pertama bilang tadi, Pak. ya bilang saya tidak akan menikah lagi kalau tidak dengan yang perawan. Nah, Loh, setelah kenapa dia bilang itu, dia dapat wangsit atau apa? ya enggak tahu walhasil enggak tahu keperucut atau gimana gitu Ustaz. Oh, ya itu bukan Nah, nazar, bukan apa kan? Iya, ya kemakan kata-katanya Tidak sendiri kali. apa-apa, tidak apa-apa. Dilanggar, Salah prinsip. sebaiknya dilanggar malah kalau dia memang tua. Sebaiknya dilanggar. Jangan dipertahankan ya. Ya apa-apa, tidak usah bawa ayat yang itu. Itu bukan untuk yang urusan-urusan krepelan gini ayat itu. oh ya Her ya Her. Syukur Ustaz. Afwan. Jadi Iya, kalau kabur silakan. maktan ini Allah itu sesuatu yang tujuannya untuk ngelabui, itu dosa. Tapi kalau ini saya tidak mau makan kecuali steak. Akhirnya dia ternyata makan bakso. Ya tidak apa-apa, cuma urusan itu kan. Nazar wajib dipenuhi. Itu ya. Tapi kalau itu bukan nazar, cuma dia membangun image saja. Saya mau ini. Lah, dia tidak sadar diri posisinya di mana. Dia sudah tua, masa mau kawin sama perawan juga tidak mau. Ya kecuali kalau yang mau ngawini itu miliarder mungkin mau orang. Tidak lihat usianya, lihat duitnya. Itu kira-kira, mudah-mudahan kita semuanya tidak perlu menyesali perkawinan kita yang sudah terlanjur terjadi ini. Lebih baik bersabar dengan apa yang kita terima. Kalau belum dapatkan kebahagiaan, toh nanti kebahagiaan itu di akhirat. Yang sekarang perlu adalah membangun kesabaran. Suami perlu sabar sama istri perlu sabar sama suami. Ustaz, Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah. tanya satu Ustaz, tanya Ya, satu. silakan.
Ustaz, Singkat saja Pak Afwan Boni. Ustaz, kalau ada orang yang tidak tahu cinta itu apa, gimana Ustaz? Apa-apa? Tidak tahu arti cinta dan tidak merasakan cinta tuh, Oh, lebih baik. Yang penting butuh. saya nggak pernah itu Ustaz. Enggak butuh, enggak butuh perempuan, enggak butuh. Butuh. Nggak, bukan maksudnya saya nggak tahu tuh artinya cinta tuh apa sih Makanya gitu. enak sudah enggak butuh cinta. Lu saya dukung malah kok. Oh gitu Tapi kan ya, kawin kan? pernah kawin. Nah, ya itu kawin itu adalah kebutuhan. Seperti saya enggak cinta sama nasi itu, sama daging kayaknya. Iya, enggak usah ngomong cinta, I love you daging. Oh Kalau gitu. kamu memang merasa perlu ada mendapatkan protein, perlu ini makan gitu aja. Enggak perlu ngomong I love you atau merasa dapat cinta. Ya, pokoknya kalau kamu tertarik kepada lawan jenis dan ingin memenuhi kebutuhanmu, itu berarti itulah dasar cinta. Jadi Oh tidak perlu merasa cinta. Kawin juga tidak syaratnya cinta tadi saya katakan kok. Syarat keabsahannya bukan cinta. iya iya. Ya, begitu kira-kira. Pokoknya tidak perlu terlalu heboh lah tentang cinta yang sudah banyak Iya memakan iya korban. Biasa-biasa iya. saja. Setuju Ustaz. Saya nggak pernah tahu jadi ya lempeng aja hidupnya lah. Iya, lempeng. Yang penting kawin mas, Tak jangan butuh nggak kawin. Karena kalau nggak kawin kasihan ada satu yang kurang berarti. Syukran Ustaz. Iya. Afwan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Azim. Ya Ghafur ya Rahim. Anta Rabbul Azim. Alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa hadha syarrun 'azamtahu wa karamtahu wa syarraftahu wa faddaltahu 'ala syurur. Wa huwa syarrul ladzi farata siyamu 'alaihi wa huwa syarru Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wa ja'alta fihi lailatal qadr wa ja'alta akhir min alfi syahr. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقابتي من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf semuanya, ada kata yang kurang patut, salah, menyinggung, atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran Bapak Ibu semuanya. Syukran.